Bolehkah orang Kristen berpacaran? Masa remaja adalah masa yang indah. Mengapa dikatakan indah? Karena pada masa-masa inilah seorang remaja akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya. Secara biologis, tentu kita sudah tahu bahwa remaja putri akan mengalami haid, beberapa bagian tubuh mulai menonjol, dan lain sebagainya. Sedangkan seorang remaja putra akan mulai tumbuh jenggot dan jakun, suara yang lebih membesar, dan beberapa perubahan lainnya. Pada masa ini juga, remaja akan mulai mengenal apa yang dinamakan cinta monyet. Apa itu cinta monyet? Apa itu pacaran? Mengapa bisa suka kepada lawan jenis? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika terlebih dahulu menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan bahwa pacaran adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Di dalamnya ada rasa kasih dan sayang satu sama lain. Sedangkan berpacaran memiliki arti berkasih-kasihan, bercinta atau bersuka-sukaan. Namun pernahkah Anda tahu bagaimana awal mula kata pacaran? Kata pacaran dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata indehoi. Kata indehoi ternyata tidak muncul dengan sendiri, tetapi kata ini berasal dari bangsa Mesir. Di Mesir terdapat tumbuh-tumbuhan yang bernama hoi. Hoi adalah tumbuhan yang subur di sepanjang sungai Nil. Tumbuhan hoi tingginya setinggi perawakan manusia, antara 100-150 cm. Berdaun hijau lebat dan terus tumbuh sepanjang tahun. Di Mesir biasanya seorang laki-laki yang tengah dekat dengan seorang perempuan, kemudian mulai ada rasa tertarik dan rasa suka, hingga akhir mereka melakukan hubungan badan di balik pohon-pohon hoi. Nah, dari definisi dan sejarah tentang pacaran, kita bisa melihat bahwa konotasi berpacaran bersifat sangat bebas dan tidak alkitabiah. Oleh karena itu, sebagai gantinya kita bisa menyebutnya dengan teman dekat atau sahabat. Nah, apa kata Alkitab tentang pacaran? Sepanjang Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran. Walaupun beberapa orang menyebut bahwa pacaran adalah sebuah proses sebelum menuju atau memasuki jenjang pernikahan. Faktanya, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran. Namun Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan kita bisa mengasihi dan kita bisa juga bersahabat dengan seorang pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan muncullah rasa suka, tertarik, dan menyayangi, sekalipun dengan sahabat kita yang lawan jenis. Berangkat dari definisi istilah tersebut, pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu, seperti berciuman, berpelukan, atau bermesra-mesraan. Oleh karena itu, Alkitab telah mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita harus menjaga kekudusan hidup, melakukan apa yang benar dan mulia, dan memikirkan hal-hal yang bijak. Di dalam Alkitab, Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai hal berpacaran. Akan tetapi, firman Tuhan memberikan standar hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemuda Kristen yang memiliki identitas Kristus, yaitu 1. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 2. Melakukan yang benar, sebab tidak semua hal berguna bagi kita. 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Yang ketiga adalah hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang keempat, menjauhi percabulan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 berkata, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, kesimpulannya adalah, bolehkah seorang remaja putri menjalin kedekatan dengan seorang remaja putra? Jawabannya tentu saja boleh, asalkan kita bisa mengikuti rambu-rambu yang sudah Allah berikan dalam Alkitab.